Terima kasih. Semoga kita semua dapat berbahagia dalam mempelajari bahasa Pali ya. Walaupun memang bahasa Pali itu bukan suatu hal yang mudah untuk dipelajari, tapi bisa ya. Dan yang penting selama kita belajar, ada kebahagiaan yang kita rasakan ya. Jadi perjalanan kita itu walaupun belajarnya sulit ya, kadang sambil aduh kok susah gitu ya, bikin happy aja gitu ya. Nanti pada saatnya kita bisa menyelesaikan buku dan mudah-mudahan kita bisa belajar ke tingkat yang lebih lanjut dengan buku-buku yang lain ya. Kita mulai kelas kita pada malam hari ini dengan membacakan Namo Tassa sebanyak 3 kali bersama-sama. Mari. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Mudah-mudahan Pak Kevin juga walaupun ikut kelasnya sebentar nggak apa-apa Pak, nggak masalah ya. Yang penting Bapak bisa ikut kelas dan mengerti. Seandainya memang berhalangan untuk ikut kelas, mungkin dapat mengikuti dari rekaman-rekaman yang ada ya. Semoga istri Pak Kevin juga cepat sembuh ya. Semoga kita semua juga mempunyai kesehatan yang maksimal. Oke, hari ini saya berencana untuk mengulang secara cepat pelajaran 1 sampai pelajaran 19 ya. Jadi nanti yang mau bertanya langsung raise hand ya. Mudah-mudahan nanti dari Julia dan petugas panitia yang lain bisa membantu untuk yang mau raise hand bertanya. Jadi maaf Saleh. Ya. Kalau yang mau bertanya mungkin kan di kanan bawah ada icon-iconnya yang bisa digunakan selain raise hand barangkali gitu. Oh, ada apa ya Pak ya? Saya nggak pernah tahu soalnya di bawah itu ada apa ya? Di partisipan ada yes, no. Go slower, go faster. Ya, ada kan ya? Ya, ada di bawah. Di bagian partisipan, kalian minta semua bisa klik bagian partisipan. Kemudian di bagian bawahnya ada berbagai icon, ada yes, no, go slower, go faster, macam kalau more itu ada yang ini sih mungkin ada yang tepuk tangan, ada yang tanda jempol dan sebagainya. Mungkin kita sepakati aja kalau yang mau bertanya tombolnya yes, kalau yang mau menjawab pakai raise hand mungkin gitu. Oh iya boleh. Oke, jadi yang bertanya klik tanda yes sehingga kita semua bisa langsung mengetarainya, langsung menandainya. Sedangkan yang akan menjawab pertanyaan adalah raise hand, angkat tangan. Baik, demikian ya kalian minta semua. Semoga jelas. Jadi yang ingin bertanya klik yes, dan yang ingin menjawab pertanyaan raise hand seperti biasa. Oke, silakan saya lagi. Terima kasih banyak Pak Pranoto atas informasinya. Saya agak gaptek ini, jarang-jarang pakai ginian soalnya. Saya share screen dulu ya. Sudah kelihatan ya semuanya? Sudah, saya lihat sudah kelihatan. Oke. Jadi di sini saya mau mengulang secara cepat. Jadi pelajaran 1 sampai pelajaran 8 itu sebenarnya kita hanya membahas mengenai deklinasi kata benda maskulin yang berakhiran A ya. Jadi di sini yang saya ingin tekankan sebenarnya deklinasi di buku ini urutannya sedikit berbeda dengan deklinasi yang saya buat, yang kemarin juga Pak Pranoto sudah membuatkan tabelnya ya seperti itu. Jadi kenapa saya menggunakan tabel yang sedikit berbeda? Karena saya tahu buku ini itu penulisnya itu membuat mudah karena memang dari kasus instrumen ke kasus ablatif itu lebih dekat, banyak kemiripan, terutama di posisi kolom yang jamak ya.
Tapi kenapa saya tetap mempertahankan harus datif duluan? Karena nanti jika ada yang ingin belajar lebih lanjut, itu kebanyakan buku-buku di luaran sana urutannya adalah datif duluan. Karena dari bahasa Palinya sendiri itu sebenarnya adalah instrumen itu adalah yang ketiga, yang keempat itu adalah datif, yang kelima ablatif. Ya, yang lain itu tidak bermasalah. Dan juga kadang-kadang di beberapa buku, di sini kan vokatif itu urutannya ke-8. Tapi nanti di beberapa buku bisa jadi vokatif itu ada di tengah-tengah antara nominatif dan akusatif. Karena juga penulis buku itu ingin menerangkan bahwa sebenarnya kasus nominatif dan kasus untuk vokatif panggilan itu mirip-mirip. Ya, memang lebih banyak mirip seperti itu. Tapi tetap saya mengajarkan sesuai dengan penamaan di dalam bahasa Palinya tersendiri, karena di sini adalah Pratama, Dutya, dan seterusnya. Ya, jadi memang berdasarkan urutan ke-1, ke-2, dan seterusnya sampai ke-7. Baru yang terakhir di vokatif itu disebutnya alapana. Ya, jadi mungkin saya bisa minta tolong ada yang volunteer mau mencoba untuk deklinasi. Tetapi saya mohon bukan sama Nerah Kemacara maupun Saudara Wira, karena saya yakin mereka sudah bisa. Saya ingin peserta lain yang mencoba, boleh silakan ada yang mau resen untuk melakukan deklinasi. Maskulin berakhiran A. Dipersilakan kalian minta untuk raise hand bagi yang ingin menjawab. Sementara belum ada, kalian minta dipersilahkan kalian minta. Nggak ada yang raise hand ya? Aduh. Sudah ada Pak Supriyanto, saya Lai. Oh iya, Pak Supriyanto, silakan Pak Supriyanto. Ya, Wandami saya Lai. Hotu, Pak Supriyanto. Selamat Hari Guru ya, saya Lai. Oh iya, terima kasih. Ini saya coba ya, deklinasi kata benda maskulin ya. Iya Pak. Jadi naro nara, narang nare, narena, narehi narebi, nara. Saya instrumen sama ablatif gabung ya. Setelah instrumen sama ablatif ya. Ngapain? Saya ingat Pak Supriyanto, Pak Supriyanto menghafalnya sesuai dengan buku ya? Iya. Iya, oke lah, nggak apa-apa Pak, silakan. Jadi, narena, narahi, narebi, nara, naramha, narasma, narehi, narebi, naraya, datif ya, naraya, narasa, naranang. Itu genetif narasa, naranang. Lokatif nare, naramhi, narasmin, jamaknya naresu. Vokatifnya nara, nara. Iya. Tapi kalau di saya tambahkan naranya di sini ada yang lebih panjang ya Pak, nara. Jadi untuk yang nara. Yang tunggal ada dua bentuk ya. Ada yang lain? Sudah itu saya lah. Ya, tadi Pak? saya mau nanya. Tadi saya masih belum paham di bahasa Pali yang keempat istilahnya harus datif, yang kelima ablatif itu kata apanya maksudnya ya? Oh, itu kan ada di presentasi saya yang keberapa ya? Iya, Pertama, maksudnya ya waktu itu saya antara iya atau enggak gitu. Jadi enggak nangkap banget gitu. Jadi kenapa urutan Pali apa yang kenapa yang keempat tuh harus datif, yang kelima harus ablatif? Iya, sebenarnya sih nggak pengaruh ke mana-mananya ya Pak ya. Cuman memang dari sisi penamaan di sini nih Pak. Bapak pernah lihat di sini ya, saya tampilkan ya, yang di layar sini ya, kelihatan ya Pak. Nah di sini kalau kita belajar Palinya, di kata bahasa Pali, di sini memang ada penamaannya. Di sini kayak Pratama,
Pathama itu, Iya. jadi kalau nominatif itu kan bahasa Inggrisnya apa? Kalau bahasa Palinya itu pathama, artinya itu pertama. Kemudian dutia. Dutia itu artinya kedua. Tatia, ini sekalian belajar angka juga boleh ya. Ini belajar angka ya. Pertama itu bahasa Palinya adalah pathama. Kedua itu bahasa Palinya dutia. Ketiga bahasa Palinya tatia. Keempat itu catutha. Kelima pancami. Keenam cati. Ketujuh satami. Kemudian yang untuk panggilan disebutnya alapana. Ini dalam bahasa Pali untuk grammar Pali. Kalau Bapak nanti belajar, misalkan belajar. Jadi ada belajar Pali, tapi menggunakan bahasa Pali itu ada juga, Pak. Jadi kalau kita di ITBMU, ada kelas yang memang kita belajar Pali dengan bahasa pengantarnya, buku yang kita gunakan adalah buku bahasa Inggris. Tapi ada juga kelas di mana kita mempelajari bahasa Pali itu langsung dari grammar bahasa Pali. Seperti itu. Dan kalau Bapak nanti juga belajar Sanskrit, kebanyakan juga Sanskrit urutannya seperti ini. Gitu. Jadi kenapa bagi yang ingin belajar lebih lanjut, itu saya sarankan urutannya seperti ini. Gitu. Tapi memang kalau yang lebih enak ngikutin di buku, nggak apa-apa. Ngikutin di buku juga nggak masalah. Asal nanti ingat, kalau pas belajar ke buku yang lain, ternyata di sini ada apa berbalik antara datif ablatif, jangan bingung gitu. Itu Pak Supri. Jadi ya pokoknya ya tata bahasa Pali itu di Pali itu yang pancaminya harus ablatif gitu, istilahnya begitu ya. Iya, pancami benar, Pak. Harus ablatif, catuhi harus datif gitu ya. Iya, Pak. Dari Palinya ya. Iya, dari Palinya. Iya. Oke, terima kasih. Pak Supri jangan pergi dulu, Pak Supri jangan pergi dulu. Ada Bu Kopi, resen. Sebentar, Bu Kopi, boleh? Silakan Bu Kopi. Ya, Wandami saya Le. Kopi Hotu, Bu Kopi. Bu Kopi udah bisa deklinasi belum, Bu? Nggak tahu ya. Coba ya, Bu. Ya, coba ya. Pak Supriyanto yang jadi jurinya ya, Pak. Benar apa enggak? Ya, Pak ya? Ada, iya. Ayo Bu Kopi, silakan. Pakai Nara berarti ya? Terserah, Nara pun boleh. Naro, Nara. Ya ini supaya nggak kelihatan ya, bentar. Jangan nyontek. Ya, oke. Silakan Bu. Ya, Naro, Nara. Narang, Nare. Terus Supri ya, Pak? Iya. Ya. Narena, Narehi, Naredi. Iya, betul. Terus habis itu Nara, Narasma, Naramha, Narehi, Naredi. Habis itu Naraya, ya. Naraya, Narasa, Naranang. Habis itu Narasa, Naranang. Habis itu Nare, Naramhi, Narasmin, Naresu. Habis itu Nara, Nara. Iya. Betul saya. Betul Bu Popi. Jadi sesuai dengan yang buku. Ya. Sekarang gantian ya. Yang sekarang kan kita lanjut nih, Pak. Yang pelajaran 8 kan kita sudah belajar untuk netral ya, Pak ya. Pak Supri bisa deklinasi netral, Bu Kopi yang sebagai jurinya. Bisa, Pak? Yang netral, Pak? Netral? Iya. Netral ya? Netral? Iya. Saya yang sebutin, Pak Supri yang menilai. Coba ya. Ya, boleh. Ya. Halang, palani. Halang, palani. Palena, palehi, paledi.
Habis itu pala, palamha, palasma, palehi, palebi. Habis itu Palehi, palebi. ya. Habis itu palaya, palaya, palasa, palanan. Habis itu palanang. Habis itu palasa, palanang. Habis itu pale, palasming, palamhi, palesu. Habis itu pala, palani, palani ya kalau nggak salah ya. Enggak ya, Yang terakhir itu agak lupa. Yang terakhir agak lupa. Yang vokatif. Vokatif ya. Ya, vokatif itu Pala, palani, palani kalau nggak salah ya. Pala doang. Hah? Pala doang, vokatif doang. Vokatif itu tunggalnya pala. Pala. Pala ya, apa? Iya. Pala. Habis itu jamak palani. Palani. Oh, jadi pala. Dua doang. Pala sama palani aja ya? Enggak. Iya, Bu. Jamaknya ada dua, Pak. Jamaknya ada dua. Jamak ada dua. Pala, palani. Pala, palani. Jamaknya juga ada dua. Walaupun di buku jamaknya satu, tapi jamaknya dua. Waduh, saya lihat buku. Ya. Jadinya pala. Lihatnya tabel yang dibikin sama Pak Pronoto, Pak. Iya. Ya, jadi ada dua ya. Ada dua ya. Pala, palani. Iya. Oke, terima kasih banyak Pak Supriyanto. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi Terima kemudian kasih. Terima kasih Pak Supriyanto. Ya, terus saya mau mulai lagi. Di sini kita mulai ke gerund. Gerund itu ya. Di sini saya hanya mau menekankan gerund itu bisa kita awalnya itu saat saya ajarin pertama adalah itu pekerjaan yang dilakukan sebelum pekerjaan lainnya, ya. Makanya kita bisa pakai kata setelah melakukan apa gitu. Tapi kemudian saya tambahkan ilmunya bahwa memang bukan hanya diterjemahkan sebagai setelah, tapi bisa sebagai dan, ya. Kemudian juga ada kelasnya meningkat. Saya kasih tahu lagi bahwa gerund ini pada saat bersama masa lampau dia tetap ada di posisi masa lampau. Tapi pada saat di masa sekarang, dia juga bisa menjadi masa sekarang atau dia menjadi masa lampau dari yang kata kerja masa sekarang. Kalau untuk kata kerja masa depan, gerund itu ya bisa jadi di masa depan, bisa dia sebagai sebelum di masa depan, seperti itu. Jadi memang posisinya gerund itu tergantung dari kalimatnya. Jadi pelajaran itu harus berjenjang. Kalau langsung saya kasihkan blok begitu, itu akan sulit sekali. Makanya pelajaran kita akan berjenjang. Begitu juga dengan buku ini. Jadi buku ini nanti ada seperti terminasi kata kerja, itu hanya diberikan yang simple, sedikit-sedikit. Namun pada saatnya nanti ada kelas lebih lanjut, itu terminasi itu bukan hanya seperti itu. Ada terminasi lain tambahan, misalnya untuk yang optatif. Ya, jadi optatif itu nanti bentuknya banyak. Jadi jangan bingung nanti pada saat menemukan sesuatu bentuk kata kerjanya berbeda dari yang sudah dipelajari sekarang, itu memang seperti itu karena kita belajarinya itu masih sebagai tingkat di dasar. Seperti dulu, bagi yang bisa bahasa Inggris gitu ya. Kalau dulu pada saat belajar pertama kali di kelas masih bawah, pemakaian ing itu dikatakan sebagai sedang melakukan sesuatu gitu. Tapi pada kelas berikutnya ing itu pun sebenarnya bukan hanya sedang, tapi bisa sebagai yang akan datang. Nah, kita belajar seperti itu secara bertahap biar nggak bingung. Nah, kemudian juga ini harus dipahami semua
pembentukan kata, benda ataupun kata kerja ya yang saya ajarkan dari pembentukan kata maupun dari kata dasar maupun dari akar kata itu bukan untuk membentuk kata, tapi kata sudah dibentuk. Dan bagaimana kita mengenali kata yang kita lihat itu sebenarnya akar katanya apa, sehingga kita mudah menebak sebenarnya kata ini artinya apa gitu ya. Jadi beberapa kali saya lihat juga di grup, kebanyakan ada yang bingung bentuk ini apa artinya. Nah, itu yang harus dipelajari. Itu mempelajari mengenali kata. Mengenali kata ini sebenarnya pertama apa? Kata benda atau kata kerja? Ya kan? Oh ya, saya mau tanya dulu. Antara kata benda dan kata kerja di dalam kalimat, mana yang lebih penting di dalam bahasa Pali? Ya. Jadi biar cepat saya jawab sendiri. Kalau di dalam bahasa Pali yang penting adalah kata kerja. Kenapa? Dari kata kerja, walaupun tidak ada subjeknya, sebenarnya sudah tercantum di dalamnya adalah subjeknya. Gitu. Misalkan apa? Hunjati. Nah, berarti kan kita udah lihat tuh akhirannya ti. Berarti dia sedang makan atau dia makan seperti itu. Ya, jadi dalam bahasa Pali, kalaupun huruf kalimatnya panjang, yang perlu kita kenalin itu sebenarnya satu dulu. Kata kerja utamanya itu apa? Setelah kata kerja utamanya itu apa, baru kita cari subjeknya apa. Subjek dan kata kerja itu harus klop. Ya, kalau subjeknya tunggal, kata kerjanya tunggal. Subjeknya jamak, kata kerjanya jamak. Kalau subjeknya orang kedua, kata kerjanya juga harus orang kedua. Subjeknya orang ke pertama, kata kerjanya juga harus orang pertama. Seperti itu ya, itu yang harus dipahami dulu secara kuat ya. Bagi yang dari awalnya belum terlalu kuat, saya harapkan ini kuat karena kita nanti pelajaran selanjutnya tidak terlalu sulit karena hanya bermain di di deklinasi kata benda saja ya, dengan akhiran yang berbeda-beda karena kita sudah mempelajari untuk maskulin, netral dan feminin. Kita sudah belajar yang berakhiran a ya, maskulin a, netral a, femininnya a. Kita sudah belajarin. Berikutnya yang kita pelajarin hanya berakhiran dengan i, u itu nggak terlalu susah. Saya rasa masing-masing bisa mempelajarinya sendiri seperti itu. Jadi memang pelajaran selanjutnya itu berjalannya ya paling seperti ini, agak landai gitu ya, naik turunnya tidak terlalu cepat. Nanti sampai pelajaran berapa nanti akan menaik lagi. Cuman nanti setelah ini kan pelajaran 19, pelajaran 20 masih mudah ya. Nanti pelajaran 21 itu kombinasi antara yang kita pernah pelajari, participle saat ini atau present participle itu dengan deklinasinya berakhiran i. Ya, nanti kita akan pelajari perlahan-lahan. Kemudian, jadi untuk yang kasus Jeren ini saya rasa mudah dikenali karena biasanya adalah berakhirannya tua. Cuman memang ada beberapa bentuk, nanti dia bisa jadi tuana ya. Di buku ini selalu hanya berakhirannya tua. Tapi kesulitannya di Jeren adalah jika Jerennya itu ditambahkan ya. Ya, kemarin kan sudah lihat kalau Jeren itu bisa dengan tua atau dengan ya. Nah, dengan ya itu dia ada beberapa bentuk. Contohnya seperti gantua, dia ada bentuk lagi yang sama adalah gamma, ya, itu juga Jeren, ya. Itu saya harap di situ kuat. Kalau Jeren itu penambahan kata di belakangnya selain tua adalah ya. Nah, ya ini yang harus diperhatikan bahwa kadang-kadang kita tidak mengenali kata, ya kita harus tahu nih, ini Jeren atau bukan gitu. Kita lihat walaupun dia bukan berakhiran tua, ini kira-kira dia gara-gara penambahan ya enggak nih, ya kan? Kayak tadi kan gamma, gamma kan kenapa dia bisa jadi gamma? Karena kan penambahan ya dari gam ditambah ya menjadi m-nya jadi 2 gitu ya, gamma. Kemudian kita ke infinitif. Infinitif itu ya, infinitif ini juga mudah karena berakhirannya dengan tung. Ya. Jadi untuk Jeren dan infinitif itu bentuknya sudah seperti itu, sudah tetap. Jadi dia tidak perlu dideklinasi. Dengan penambahan akhiran tua atau ya untuk Jeren
dan tung untuk infinitif, itu kita akan lebih mudah mengenali kata yang terbentuk dari kata kerja. Ini adalah gerund, ini adalah infinitif, ya. Seperti itu. Dan juga kemudian kita ke present participle. Present participle. Nah, present participle sendiri itu yang kita sudah pelajari di sini itu adalah participle itu kan berakhirannya adalah entah atau mana. Tapi setelah ditambahkan entah sama mana, mereka harus dideklinasi. Ya, ini yang perlu dicatat. Kalau untuk present participle, participle masa kini, dideklinasinya kalau kata benda maskulin, dia dideklinasi sesuai dengan kata benda maskulin berakhiran A. Ya, kemudian kalau dia kata benda netral, maka dia juga dideklinasi berdasarkan kata benda netral berakhiran A. Tapi untuk feminim, untuk yang participle saat ini, itu dideklinasinya dengan feminim berakhiran I. Ini kita belum pelajari. Kita pelajari nanti di pelajaran 21. Ya, ini nanti perbedaan antara participle saat ini dan participle masa lampau. Past participle, present participle. Perbedaannya adalah deklinasi feminim. Karena untuk yang past participle, dideklinasinya bukan dengan feminim berakhiran I, tapi feminim berakhiran A. Ya, ini yang perlu dicatat, ini yang saya tekankan. Kemudian untuk terminasi 81. Nah, ini untuk terminasi kata kerja, saya boleh minta lagi ada volunteer yang mau mencoba untuk deklinasi? Ini belum boleh. Ada, belum ada. Ayolah, masa enggak? Sudah. Sekarang sudah ada Ibu Simfoyana. Saya Lai. Oke, terima kasih Ibu. Ibu Simfoyana. Ada satu lagi enggak? Satu lagi dong, satu lagi. Gue belum tidur. Ihotu saya Lai. Ihotu Ibu, terima kasih sudah resen. Sama-sama. Yuk, satu lagi yuk. Ada nggak yang mau resen ini? Sudah ada. Wah, sudah ada 2 orang. Jadi total ada 3 orang. Yaitu ada Ibu Popi Kesuma dan Saudari Yesika Sugianto. Kira-kira siapa? Ya, 3-3-nya boleh. 3-3-nya boleh. Baik, saya unmute sekarang. Oke, 3-3-nya sudah siap. Saya maju lagi, nggak tahu bisa apa nggak, maju terus. Ya nggak apa-apa. Kan kita usaha ya. Saya udah seneng loh. Pada mau berani resen itu saya sendiri sudah senang. Terima kasih banyak ibu-ibu. Kami saya lain. Iya. Yuk kita coba ya. Kompak bertiga bisa pilih. Tapi saya tutup ya. Saya nggak ini ya. Pak Cati dulu ya. Pak Cati yang present tense sama-sama boleh? Pak Cati, Pak Canti. Kor dong, kor. Kayak dulu kalau saya ikut masih kecil gitu, saya ikut paduan suara serempak ya. Yuk. Ya. Pak Cati. Saya hitung ya. Sampai 3 ya, saya hitung ya. Sama-sama ya. Pak Cati ya, Pak Cati. 3. Saya putus-putus. Suara saya putus-putus ya? Bisa dengar? Suara saya tidak putus-putus mungkin. Tadi siapa? Pak Cati. Oke, Pak Canti. Oh, saya hitung dulu kok. Tuang Pak Sasi. Tumhe Pak Satha. Ahang Pak Sami. Oh, Ibu, pronounnya nggak usah dulu. Kata orang, kata ganti orang nggak usah dulu. Hanya Pacati, Pancanti gitu ya, Bu? Putus ya? Ya, tinggal Bu Popi sama Bu Yesika. Iya. Oke, saya hitung ya, Bu. Kod ya, bareng-bareng ya. 3, 2, 1. Pak Cati, Pak Canti. Pak Cati, Pak Cata.
Pacami, pacama. Pinter. Selain paca, boleh ada kata lain, Bu? Siapa boleh satu? Kalau saya carati bisa mungkin. Oke, yang satu siapa yang mau coba melakukan pelafalan? Yang satu sebagai jurinya. Saya deh yang coba. Popi yang ini ya, yang nilai saya ya, yang boleh ya. Carati, caranti, carasi, carata, carami, carama. Ibu pinter ya, Ibu Jessica ya, pinter. Kan murid saya lain. Gantian yang untuk kata kerja masa depan bisa nggak, Bu? Kata kerja masa depan berarti apa ya kata kerja? Future tense itu. Hah? Yang pakai sati ya. Hah? Kata kerja masa depan. Iya. Oh iya. Berarti apa ya? Saya kemarin hafalnya malah semua, malahan saya hafalnya. Iya, saya coba kalau semua ya, saya coba semua ya. Mungkin karena udah urutan, jadi sekarang saya suruh masa depan saya bingung jadinya. Oke, Bu Jessica jadi juri, Bu ya, boleh ya, Bu? Ya. Coba ya. Ya. Berarti yang masa sekarang berarti kan carati, caranti, carasi, carata, carami, carama. Habis itu apa ya? Masa sekarang ya? Tadi apa, Bu? Tadi apa ya? Oh, tadi yang masa sekarang. Habis itu masa akan datang ya. Masa akan datang itu kemarin apa ya? Saya lupa. Udah lama nggak dihafalin jadi lupa. Apa ya? Caranya ya. Bu Jessica ingat nggak? Bu Jessica ingat nggak? Ingat sih, tapi ya. Coba Bu Jessica. Nama carati ya, carasati, carasanti. Carisati. Caris ya. Carisati, carisanti. Carisasi, carisata. Carisami, carisama. Iya, saya lupa ya. Iya. Bu Popi ingat yang untuk yang kasus untuk optatif? Optatif Careya ya. Careya, Careyung. Ya. Habis itu apa ya? Carahi ya, Carahi, Carata. Careya, Careyung. Carahi, Carata. Habis itu apa ya? Carami, Carama. Apa lain lagi ya? Saya udah lama nggak diingat-ingat, lupa. Bu Jessica ingat? Coba Bu Jessica. Lupa. Bu Simpo itu udah resen lagi, bisa di-unmute mungkin? Coba Bu Simpo. Silakan Ibu Simpo Yana. Oke, maaf saya lihat tadi carinya. Oh iya, koneksinya ya Bu. Wah, Bu Simpo. Iya. Koneksinya yang halo. Iya Bu Simpoyana, kami bisa mendengar. Ya. Oke, kalau yang optatif soreti, soreti, soreyung, soresi, soreta, soremi, sorema. Itu apa ya, Bu? Yang saat ini ya? Yang optatif. Optatif? Salah saya. Optatif pakai ya, Pak. Ya. Iya, benar. Kalau yang kalau optatif berarti corea, coreyung, lalu coreasi, coreata, coreami, coreyama. Iya, pinter, keren. Sadu. Terus habis itu apa ya? Imperatif.
Imperatif. Imperatif. Imperatif. Imperatif. Imperatif. Caratu, carantu. Caratu, carantu. Cara, carahi, caratha. Carami, carama. Oke, keren. Kemudian tinggal yang terakhir, past tense, masa lampau. Acari, cari. Acaringsu, caringsu. Acari, cari. Acaratha, caratha. Acaring, caring. Caringha, caringha. Oke. Sadu. Pinter-pinter semua. Saya udah nggak khawatir lah kalau banyak yang bisa. Soalnya memang nanti kita akan banyak bermain di kata kerja ya Bu ya. Jadi memang kalau dari awal saya tidak terlalu menekankan untuk menghafal kosakata. Karena kosakata itu kita bisa dibantu dengan kamus ya Bu ya. Dengan dictionary itu banyak kosakata. Tapi untuk terminasi itu jarang sekali. Jadi terminasi itu seperti juga deklinasi, itu kita hanya mengandalkan hafalan, tapi karena Pak Pranoto kemarin juga sudah membuatkan tabel ya dengan sangat baik sekali. Terima kasih banyak Pak Pranoto. Nah, tabel-tabel itu nanti yang bisa kita gunakan sebagai acuan. Jadi sebagai contekan seperti itu. Jika melihat ada suatu kata kerja yang kita tidak tahu itu sebenarnya kata kerja apa, nah kita lihat ke tabel yang ada di buku Pali Primer yang sudah dibuat Pak Pranoto gitu ya Bu ya, cara belajarnya ya. Biar gampang. Jadi nggak apa-apa kalau masih memang nyontek di buku ya nggak apa-apa karena memang hafalan setiap orang kan berbeda-beda kemampuan menghafal seseorang seperti itu. Oke, kalau begitu ini sudah selesai. Ibu ada yang mau bertanya nggak ya Bu? Kemarin saya lupa ada yang bertanya mengenai apa ya? Atasi ya kalau nggak salah. Saya lupa di grup itu ada yang bertanya. Oh ya, itu apa ya Bu ya? Ya saya enggak bukan. Saya ingatnya itu loh saya yang bab 20 nomor 26. 20 nomor 26. Ya. Pelajaran 20 ya? Ya, pelajaran 20. Pelajaran 19 lah. Pelajaran 19 nomor 26. 19? Nah, pelajaran 19. Nomor 26. 26. Kenapa ya ini ya kemarin ya? Itu harusnya rakeya itu harusnya melindungi ya. Kemarin kayaknya jawabnya memerintah kayaknya. Oh, rakyat itu ya, rakyat itu menjaga rakati, menjaga melindungi rakati ya. Iya, dari rakati Bu. Benar sekali. Sama kalau yang lain, Elianti bertanya, mohon maaf saya tidak bisa melihat yang bertanya bagaimana caranya ya ini. Tapi dapat kabar Mary Chen mau bertanya juga. Mohon maaf saya tidak bisa melihat ini. Ada tanda di list partisipan ada tanda centang, Julia. Centang, oke. Sorry, malah saya jadi bertanya. Terus ada centang, saya mengetahui namanya bagaimana caranya ya? Ya mesti di scroll sih ke bawah. Ya. Oh, di scroll ke bawah sesuai dengan nama urutan. Karena kalau yang resen itu pasti naik ke atas. Iya. Kalau yang ini, sorry, apa saya kurang ke kiri ya? Sorry ya. Mohon maaf saya tidak bisa melihat yang bertanya ini. Nanti kita info aja Julia. Kita info aja. Ya. Oke. Oh ya, ada dua orang yang bertanya yaitu Elianti dan Mary Chan. Bagaimana Saleh Yalai? Iya, silakan. Kepada siapa? Kepada Elianti dulu ya. Dua-duanya juga boleh. Dua-duanya boleh. Elianti dan Mary Chan kami akan unmute. Oke, makasih Ci Julia. Wandami Sayale. Ya, seperti waktu Jali. Oke, Sayale, saya cuma mau make sure aja yang tadi deklinasinya future tense. Kan ada kalau berakhiran A, cora itu kata dasarnya core apa cora sih Sayale? Cur. Oh, cur ya. Ya, dia kata-katanya cur dia. Nah, kan
Kan paca itu kalau dideklinasi jadinya paci ditambah sati dan seterusnya. Nah, kalau cora ini kan deklinasinya core, sati, seterusnya. Maksud saya tuh kapan dia jadi core, kapan dia jadi i gitu saya Le. Saya nggak nangkap gimana maksudnya. Kan contohnya paca kan jadi paci sati, paci santi. Terus kalau si cora kan jadi core sati, core santi. Nah, bukannya sama-sama paca dan cora itu sama-sama a ya akhirnya? Cora. Bukan cora itu, dia core. Dia aduh kenapa saya jadi lupa ya itu. Konjugasinya itu yang tipe ketujuh berakhiran e, yang sisipan e, conjugationnya. Oke. Jadi perhatikan juga konjugasinya itu kata kerjanya apa gitu. Kalau kayak pacati itu kan konjugasinya yang pertama, yang a kan, konjugasi a. Pac, akar pac, akar pac ditambah a gitu kan. Kemudian kalau cur, itu akar katanya adalah cur, dia ditambahkan e gitu. Jadi konjugasinya konjugasi ketujuh. Oke. Terus saya mau make sure lagi kalau yang past tense ini saya masih agak kurangnya di past tense sih kalau deklinasi ini saya itu pokoknya kata dasar ditambah i ya, atau a kata dasar i, gitu kan rumusnya ya saya Le? Iya, kalau untuk past tense gini ya, pembentukan kata sebenarnya kan kata sudah terbentuk. Para apa namanya scholar bahasa Indonesianya apa sih, sarjana ya, sarjana Pali yang mengajarkan pembentukan kata itu sebenarnya adalah mempermudah kita mengenali akar kata dan menebak. Karena kan kata di dalam bahasa Pali itu sebenarnya banyak sekali gitu. Tapi kalau kita bisa pintar-pintar melihat, sebenarnya ringkes-ringkes juga gitu. Tinggal kita bisa menghafali akar kata, mau diapa-apain kan lebih mudah ya kita kenalinnya seperti itu. Nah, tapi memang kalau kita mempelajari lebih lanjut, akar kata itu sendiri juga ternyata bervariasi. Ada akar kata yang memang murni, ya dengan original, maksudnya dengan aslinya. Jadi dengan penambahan rumus-rumus yang sudah dibuat oleh para sarjana Pali itu berlaku, ya. Jadi bahasa itu saya sudah katakan bahasa itu bukan matematika, bahasa itu bukan ilmu pasti, ya. Kalau di dalam matematika rumus yang sudah ada itu sudah pasti. Tapi di dalam bahasa rumus yang sudah ada itu bukan rumus pasti. Ya, pembentukan akar kata yang saya ajarkan itu adalah hasil dari bagaimana para ahli Pali itu membuat agar Pali itu mudah dipelajari. Jadi kata-kata sudah banyak, itu mereka analisa. Dan secara keseluruhan sebenarnya ini bisa dirumuskan seperti ini. Gitu. Tapi memang akar kata sendiri seperti tadi saya bilang, akar kata itu banyak. Ada akar kata yang berakhirannya dengan huruf vokal panjang, seperti da, ya kan? Akhirnya kan da itu kenapa dia bisa terjadi duplikasi, da dati gitu. Nah, itu memang ada pelajaran tersendiri untuk akar kata ini gitu. Jadi memang da itu berakhirannya dengan vokal panjang, ya kan? Kemudian juga ta sendiri itu sebenarnya juga T titik bawah H kemudian A panjang kan, ya kan? Tapi ta sendiri itu juga punya kekhususan, ya kan? Ta itu kan berubahnya walaupun akar katanya adalah ta, itu kata kerja masa sekarangnya itu adalah titati, gitu kan? Dia kan berubah tuh ada ti, saya seperti sini aja ya, misalkan udah nah, gini kan? Ya. Gitu kan? Tapi kan kemudian dia berubahnya menjadi apa? Ti. Gitu kan? Ya. Hati. Ya kan? Nah, itu. Karena kenapa? Di sini karena akar katanya ini terpengaruh juga dengan bahasa Sanskrit. Kalau dari penjelasan sekolah-sekolah selanjutnya. Jadi memang
kalau saya terangkan di kelas ini itu akan terlalu memusingkan ya, akan terlalu bikin stres karena memang levelnya kan masih level dasar gitu ya. Tapi ini saya rasa saya akan terangkan seperti ini karena memang ditanya. Jadi akar kata itu ada juga nanti yang seperti apa yang berakhiran D, berakhiran D kan kemarin kan ada tuh yang bat ya. Lupa. Kalau nggak salah gini ya, ya kan? Itu kan kemudian juga kalau menjadi apa? Kita kemarin baru belajar bagaimana dia, saya lupa hari ini. Yang berubah dia karena penambahannya jadi dengan R gitu. Harana, apa mana? Oh iya benar, past tense, past participle masa lampau. Jadi kan kalau but itu ditambahkan untuk past participle, dia bukan ditambahkan dengan tak, tapi dia menambahkan jadi nak, gitu ya. Oke. Nah gitu, jadi seperti itu contohnya. Jadi kan memang akar kata itu seperti itu sih, memang Jelly. Oh iya iya. Saya kalau ngelihat kalimatnya saya ngerti, saya cuman kalau misalnya diminta deklinasi nanti saya bingung sendiri kalau yang si past tense gitu. Makanya saya mau gitu saya Le. Oke, makasih ya saya Le. Apa sih Cieli? Soalnya memang sebenarnya deklinasi sendiri itu sebenarnya supaya kita bisa mudah mengenali kata nanti pada saat kita jumpai gitu ya. Itu kan kalau kita sih memang kalau dulu kuliah memang diwajibkan seperti itu. Tapi di kelas ini saya tidak terlalu mewajibkan karena saya memang tahu deklinasi itu akan sulit. Tapi kenapa hari ini saya mau mencoba? Saya hanya ingin mengingatkan akhirannya itulah. Jadi mau deklinasinya mau tidak terlalu benar, saya nggak terlalu pusingin. Tapi yang saya inginkan adalah hafal. Kalau yang untuk kata kerja saat ini berakhirannya adalah tik, si, ha, ni, ma, gitu. Ya. Jadi kalau salah pembentukan katanya saya nggak terlalu pusingin karena yang saya tekankan adalah bukan membentuknya, tapi nanti pada saat membaca kata-kata itu paham loh. Karena ada berakhiran akhirannya gitu. Makanya tadi Bu Popi maupun Bu Yesika gitu ya, kalau bagaimana deklinasinya di tengahnya itu saya tidak terlalu pusingin. Bagi saya itu saya tidak menekankan di situ untuk kelas ini ya. Karena kan di sini bukan kelasnya untuk ujian ya. Tapi yang saya tekankan adalah akhirannya itu. Jadi supaya hafal. Kalau yang imperatif itu akhirannya harus apa gitu. Oke. Kalau itu yang itu saya ngerti sih saya nggak apa-apa. Oke, makasih ya saya Le. Ya sama-sama. Oke, berarti kita terminasi sudah kelar semua ya. Sekarang saya Le, ada yang bertanya Mary Chan? Oh iya, silakan. Silakan. Mandami saya Le. Ya, Supivatu, Ibu. Saya mau tanya soal yang exercise 17 nomor 6. Itu kan ada kata adhasi. 17 nah, iya, Bu. Sudah ketemu ya saya, Li? Iya. Nah, adhasi. Setahu saya yang ada konjugasi di past tense yang menggunakan S itu kalau dia tuh endingnya with A. Sedangkan ta di sini kan endingnya titati kan A belakangnya seharusnya kan. Itu sih yang saya bingung kenapa dia pakai S. Kenapa dia pakai S? Karena ya itu tadi, karena memang untuk yang past tense sendiri itu kadang-kadang memang ada sisipan dengan S. Jadi memang secara umum itu untuk yang berakhiran E itu yang ditambahkan S. Tapi tidak hanya untuk berakhiran S. Saya ingat kenapa akhirnya saya siapin presentasi ini ya sebentar. Saya buka presentasi saya yang berapa ya? Ini ya? Bukan. Iya ya, saya ingat saya siapin presentasinya, tapi saya lupa pertanyaan Bu, maaf. Ending itu yang di mana? Ini ya Bu. Jadi nanti Ibu boleh lihat di presentasi saya yang presentasi ke-13 ya. Kelihatan nggak ya di sini?
Itu presentasi ke-13 itu kan saya ada bilang bahwa ada catatan ya, pembentukan kata kerja masa lampau kebanyakan ya Bu ya, kebanyakan jika kata kerja dasar berakhiran E, maka ditambahkan sisipan S sebelum terminasi ya. Jadi bukan berarti hanya E, Bu. Dan memang untuk yang berakhiran akar kata yang berakhiran vokal panjang seperti ta itu juga bisa ditambahkan S gitu. Tapi saya tidak bisa menyatakan bahwa yang berakhiran A pasti ditambahkan S. Karena para ahli tidak membilang seperti itu. Para ahli Pali itu hanya menyatakan bahwa yang berakhiran E itu pasti ditambahkan S. Tapi juga tidak bisa bilang pasti ya, karena kita nggak tahu. Ini kebanyakan seperti itu. Ya karena seperti tadi saya bilang, bahasa itu adalah bukan ilmu pasti. Bahasa itu kalau saya do Utera Wangsa bilangnya anicca. Pali itu anicca gitu. Ya Bu ya. Tapi untuk pembentukan dari kata atasi sendiri, Ibu tahu caranya? Itu dari past tense kan saya, Le? Iya, tapi yang saya tekankan bukan di past tense-nya. Jadi sebenarnya atasi itu kan dari ta ini ya Bu ya, dari ta ini. Yeah. Jadi si dia karena akar katanya adalah ta, ya kan? Gitu kan? Ta. Kemudian ditambahkan sebagai terminasi dari past tense itu kan i, ya, baru dia ditambahkan sisipannya di sini adalah s, ya. Gitu ya. Tulisan saya jelek banget. Terus kemudian kan kalau yang past tense itu berarti ada dua bentuk ya, dua bentuk itu ada yang di sini ditambahkannya a, nah, gitu. Itu ya Bu ya. Ya saya. Jadi Ibu yang perlu diingat adalah sebenarnya kata kerja masa lampau itu untuk terminasinya adalah i. Hafal Bu untuk terminasi kata masa lampau? Sedikit-sedikit lah saya, Le. Ayo coba terminasi kata masa lampau. Pakai kata kerja apa saya, Le? Terserah, ingat hafalnya apa? Pakai paca aja lah. Ya, boleh. Apaci, paci, apacingsu. Pacingsu. Apaci, paci. Apa yang kedua ya? Pacita. Apacita. Pacing, apacing. Apacimha, pacimha. Yeay, keren, pinter, sadu. Ya, yang atasi coba Bu, boleh? Oh, pakai past tense. Atasi, boleh nggak past tense? Coba ya. Atasi. Tasimsu. Ya saya lihat ya. Atasimsu. Atasingsu. Atasi, tasi, atasita, atasita, tasita. Tasing, atasimha, tasimha. Iya, keren, sadu. Terima kasih banyak Ibu. Sadu. Terima kasih saya, Le. Udah ya, berarti nggak ada yang tanya lagi ya. Kayaknya saya ingatnya yang tanya satu. Tidak ada yang tanya lagi, saya Le. Ada ya? Silakan. Tidak, belum ada. Belum ya? Belum ada, ya. Belum ada. Sekarang kita ke feminim yang berakhiran A. Yang masih ada siapa di sini? Yang mau coba deklinasi feminim berakhiran A? Ada yang mau coba? Feminim berakhiran H. Sama Nera sama itu juga boleh. Sudah ikut. Saudara Wira sama Nera sudah boleh ikut kalau mau ikut. Ya, Ibu Simpo. Silakan Ibu Simpo. Deklinasi untuk feminim ya, Sale? Iya. Oke.
Saya coba pakai wanita ya, Sally. Iya, boleh. Pakai kata wanita ya. Wanita, wanita, wanityo. Wanite, wanita, wayo. Wanitang, wanita, tayo. Lalu keempat, wanita ya. Ya, wanita ya. Wanitaya, watabi, wanitamhi. Wanita. Wanita ya, wanita bi, satu lagi. Jadi lupa. Wanita ya, wanita bi, tahi, benar nggak? Iya. Oke, tahi. Lalu udah ablatif. Wanita ya, wanita, wanitahi, wanitabi. Lalu yang keenam, wanita ya, wanitanam. Wanita ya, wanitanam, wanita ya, wanitasa, wanitanam. Benar nggak, Saleh? Wanita ya, nggak ada wanitasa. Wanita. Ya. Wanita ya, wanitanam. Lalu untuk lokatifnya wanitas, wanita lokatif, wanita ya, wanita yang, wanitasu. Iya, sadu. Terima kasih Ibu Simpo. Nah itu koin Ana sama Wira sudah ada, boleh tolong di-unmute. Lihat. Silakan, siapa dulu? Apakah Dami sama Nera? Apakah sama Nera dulu atau Wira? Dua-duanya ya. Oke, silakan. Oke. Tapi gini, saya maunya urutannya sesuai sama tabel Pak Pranoto ya. Jangan sesuai buku ya. Iya, baik. Silih. Jadi Saudara Wira yang jadi juri ya? Oh ya, baik. Ya. Okay. Mandami sama Nera, Mandami Silih. Sukihotu Silih. Sukihotu sama Nera. Saya mulai dengan wanita dulu ya. Wanita, wanita, wanitayo. Wanitang, wanita, wanitayo. Wanitaya, wanitahi, wanitabi. Wanitaya, wanitanang. Wanitaya, wanitahi, wanitabi. Wanitaya, wanitanang. Wanitaya, wanitayang, wanitasu. Wanite, wanita, wanitayo. Sadu. Benar sekali. Benar. Gantian yuk, Saudara Wira. Sama Nera jadi juri. Untuk kata apa ya kira-kira? Kata Darika boleh? Darika. Boleh. Oh, Darika ya. Oke. Ya. Darika, nominatifnya Darika, Darikaya, Darika, Darikayo. Lalu untuk akusatifnya Darikang, Darika, Darikayo. Lalu instrumental Darikaya, Darikahi, Darikabi. Ya. Lalu untuk datif, datifnya Darikaya, Darikanam. Ya. Lalu untuk ablatif Darikaya, Darikahi, Darikabi. Genitif dari kaya, dari kanang, lokatif dari kaya, dari kayang, dari kasu. Iya. Lalu untuk vokatifnya dari ke, dari kaya, dari kayo. Oh ya betul. Sadu. Sukihotu nih Bana Pacihotu, pinter-pinter semua. Sadu. Terima kasih banyak sama Nera, terima kasih banyak Saudara Wira. Terima kasih Heli. Nah,
Kemudian kita sekarang ke past participle. Past participle itu halaman ke participle itu halaman 9. Oke. Nah, untuk past participle ini agak sedikit susah ya, karena juga berakhirannya dengan tak, di mana T itu sendiri punya sifatnya itu cukup berubahnya cukup banyak ya. Tapi kemarin saya ada kasihkan tips trik untuk gampangnya itu ya dari yang ada T titik bawah, T titik bawah gitu ya. Dikenalinya seperti itu. Jadi ini memang mau nggak mau harus dihafal, tapi cara menghafal yang terbaiknya menurut saya ya sudah kenali dari belakang-belakangnya seperti itu. Masih ada yang kesulitan nggak untuk mengenali kata partisiple masa lampau ini ya? Kalau nggak ada, kita lewatin karena ini memang mau nggak mau memang harus sudah dihafal seperti itu. Kalau tidak ada, berarti kita lanjut minggu kemarin sampai Pak Supriyanto. Pak Supriyanto, boleh tolong resen Pak Supriyanto? Pak Supriyanto kemarin selesai sampai nomor 27. Sekarang 28 ya? Ya saya lay. Ya. Ya saya lay main sampai 27. Sebentar ya Pak. Sekarang lanjut 28 ya. Nomor 28 ya Pak ya? Ya, iya saya lay. Nomor 28 pelajaran 19. Amacena hutang panghang adik gantung asa konto coranang duto cintetung arabi. Amacena ini Amacena ya satu kasus instrumental tunggal oleh jadi oleh menteri. Hutang ini partisiple lampau dari Pucati yang telah ditanya. Panghang ini akusatif tunggal, sebuah pertanyaan. Adi gantung itu infinitif karena ada tung untuk memahami. Asa konto ini di kamus itu saya lihat itu adjektif ya, bukan dari entah dong, adjektif. Bukan dari bukan di kamus adjektif, dia enggak asa dari kan entah ya, asa koti tambah entah gitu ya. Tapi di participle dari kata dasarnya apa Pak? Asa apa ya, asa mampu ya, apa sih asa? Iya, bisa mampu gitu. Asa kotip. Kalau gini jadi ini berarti jadi present participle dong ya. Tapi di kamu saya lihat itu adjektif loh, dia langsung. Oke, bentar Pak. Jadi gini Pak, ini Bapak mungkin kesulitannya di sini kali ya. Jadi kan dia dari mana sih? Asa koti ya. Tadi bentuknya apa? Asa kan ya? Bentuknya kan asa konta ya, dari asa konta. Konta, ya kan? Iya. Asa konta kan? Dia di sini akhirnya terjadi O karena sebagai nominatif ya kan? Nah di sini kita akan lihat Bapak harus kenali dia sebagai akar katanya apa? Sak. Ya kan? Maaf dari saya lay. Ya. Maaf saya lay. Itu layarnya nggak kelihatan semua loh. Hanya terakhir doang katanya. Itu nggak kelihatan full di
layar saya ya. Oh, nggak Apakah kelihatan ya? yang lain? Hanya ekornya doang, ta doang. Jadi Saya nggak full kelihatan lihat. semua, Pak Supri. Kelihatan. Kelihatan semua, Pak Supri. Oh, gitu ya. Tapi Pak Ya Suprianto udah. ininya zoom-nya diperlebar layarnya, dimaksimize. Diperlebar. Ya. Oh, ya, dikecilin. Ya, oke, udah kelihatan. Ya, oke, terima kasih. Ya, udah kelihatan saya Lai. Oh, sebentar. Maaf, Asa ini saya konta salah. ya dari sak. Dari sak. Akar katanya sak. Oke. Kemudian kan akar katanya sak ini, kemudian kan ditambahkan konjugasi yang O. Konjugasi O itu kalau nggak salah yang kelima ya, sakoti. Saya lupa, mungkin kayaknya kelima. Jadi itu kan ditambahkannya O, ya Pak. Kan dia menjadinya sakoti. Kemudian memang akhirnya kan ada penambahan K kan di sini, karena pada saat pembentukan dia ada penambahan K ya. Jadi dia adalah di sini ada sakoti. Gitu ya Pak ya. Sakoti gitu kan. Nah, A-nya sendiri itu, sebentar. Ini kan sakoti, kemudian kan berubah menjadi yang present participle ya Pak ya, participle saat ini ya. Pada saat dia menjadi participle saat ini, itu kan dia sudah bersifatnya sebagai kata sifat. Ya, kata sifat atau kata benda kan? Iya. Ya. Jadi saya mau menekankan adalah ini. Kalau sakoti ini kan kata kerja. Kalau sakoti itu ditambahkan dengan na, itu na-nya tetap na. Na sakoti. Ya. Tapi pada saat sudah menjadi sakonta, na-nya ini dia berubah menjadi Dia na-nya itu berubah menjadi a. Karena dia sifatnya sudah berubah bukan kata kerja, tapi dia sebagai kata benda. Makanya di sini ada asako, ada a di sini. Paham nggak ya Pak ya? Ya. Jadi di sini present participle ya. Ya. Asakontai. Present participle tapi negasinya Kak. Jadi kan kalau sakonta dari sakoti itu kan artinya mampu, bisa. Berarti kalau ada asakonta berarti tidak mampu, tidak bisa gitu. Tapi bukan kata kerja ya, itu jadi apa ya namanya? Ketidakmampuan gitu. Tidak mampu kan diterjemahnya mampu. Iya. Maksud saya perbedaannya dari yang kata kerja sama kata benda ya. Paham ya? Ya, saya lain ya. Oke. Jadi di sini asa konta itu present participle ya. Iya. Udah itu coranang. Coranang ini dua kasus. Bisa datif, bisa genetif jamak. Para pencuri artinya. Duto itu subjek ketiga tunggal. Seorang duta, seorang utusan. Cintetung itu infinitif dari cinteti untuk berpikir. Arabi itu kata kerja lampau ketiga tunggal, artinya memulai. Iya. Ya, jadi itu di sini Arabi ini kata lampau ketiga tunggal, subjeknya karena subjeknya itu duto ya, duto. Jadi ketiga tunggal. Jadi nggak mungkin yang kedua. Jadi terjemahannya seorang utusan milik para pencuri. Jadi seorang utusan para pencuri. Di sini maksudnya milik pencuri ya. Seorang utusan para pencuri mulai untuk berpikir tidak mampu untuk memahami sebuah pertanyaan yang ditanya oleh seorang menteri. Jadi coranang ini milik duto. Jadi utusan itu dari milik pencuri.
Sadu. Tidak mampunya kan asa konto. Jadi tidak mampunya si dutonya, duto coronang ini, coronang duto ini. Oke, boleh diulang Pak sekali lagi? Amacena, putang, panghang, adigantung, asa konto, coranang, duto, cintetung, arabi. Ya. Artinya seorang utusan para pencuri mulai untuk berpikir tidak mampu untuk memahami sebuah pertanyaan yang ditanya oleh seorang menteri. Sadu. Oke, silakan 29 Pak. Ya. 29. Corehi guhayang niliyitani bandani pasitwa wanara tani adaya ruke aruhinsu. Aruhinsu ini kata kerja lalu ketiga jamak. Kata kerja lampau ketiga jamak. Jadi subjeknya ke wanara. Wanara itu subjek ketiga jamak. Corehi itu di sini bisa instrumen, bisa ablatif. Di sini instrumen jamak oleh. Jadi para pencuri. Guhayang itu lokatif tunggal di goa. Niliyitani itu partisipal lampau dari niliyati yang telah disembunyikan. Bandani ini akusatif netral jamak. Barang-barang. Pasitwa itu ceren dari pasati. Telah melihat. Wanara ya monyet-monyet. Subjek ketiga jamak. Tani nya ya. Artinya pronoun ya. Adaya itu jeren dari adati. Telah mengambil. Ruke itu akusatif jamak. Pohon-pohon. Aruhimsu di sini adalah kata kerja lampau ketiga jamak dari aruhati. Artinya naik. Jadi di sini terjemahannya pasit dua dulu. Setelah melihat barang-barang yang disembunyikan oleh para pencuri di goa dan monyet-monyet mengambilnya naik ke pohon-pohon. Atau gini, setelah melihat barang-barang yang disembunyikan oleh para pencuri di goa dan mengambilnya, monyet-monyet naik ke pohon-pohon. Iya, enak mana Pak? Monyet mengambilnya ya di tengah itu ya. Dengarnya lebih enak sih. Kalau mengambilnya kan mengambilnya siapa yang mengambil ya, berarti monyet-monyet mengambilnya lalu naik ke pohon-pohon. Setelah melihat barang-barang yang disembunyikan oleh para pencuri di goa, monyet-monyet mengambilnya dan naik ke pohon-pohon. Ya, boleh Pak. Diulang sekali lagi Pak. Corehi guhayang niliyitani bandani
pasitwa, wanara, tani, adaya, duke, aruhimsu. Terjemahannya, setelah melihat barang-barang yang disembunyikan oleh para pencuri di goa, dan itu monyet-monyet mengambilnya dan naik ke pohon-pohon. 30, Pak. Nomor 30. Ahang pariyesitang dangmang adigantua modami. Ahang di sini subjek pertama tunggal saya. Pariyesitang itu dari pariyesita, dari partisiple lampau. Pariyesati, yang telah dicari. Dangmang di sini akusatif tunggal, dama. Adigantua itu jeren. Artinya telah memahami. Modami itu senang, gembira. Modami ini kata kerja pertama tunggal, bisa juga kata kerja pertama tunggal imperatif pertama. Jadi terjemahannya, saya senang setelah memahami dhamma yang dicari. Kalau ya, sudah itu bisa juga ya, saya yang kedua, jadi sebagai imperatif. Semoga saya senang setelah memahami dhamma yang dicari. Boleh. Enak yang mana, Pak? Boleh juga ya. Boleh. Enak yang mana? Sebenarnya lebih enak sih yang pertama ya. Semoga saya, ya boleh aja sih, cuma lebih cenderung yang pertama ya. Iya. Saya ya. Benar. Saya senang setelah memahami dhamma yang dicari. Iya, cara berpikirnya sudah benar sekali, Pak Supriyanto. Aduh, pinter banget, Pak Supriyanto. Boleh diulang sekali lagi, Pak, yang 30-nya, biar ada yang bisa keluar menyalip. 30 ya. Ahang pariyesitang dhammang adigantua modami. Artinya, saya senang setelah memahami dhamma yang dicari. Sudah ya saya. Iya, terima kasih banyak Pak Supriyanto. Terima kasih saya Lai. Terima kasih, permisi saya Lai. Jadi hari ini saya mau memberi bonus sedikit ya. Jadi memang pelajaran 20 kan tidak terlalu susah ya saya rasa ya. Jadi saya kasih bonus sedikit. Di sini saya mau menyatakan bahwa ada beberapa kata yang dideklinasi itu tidak secara beraturan. Ya, ini saya hanya perkenalkan. Jangan khawatir dulu, jangan susah dulu, karena di buku ini tidak ada. Ini saya tambahkan supaya nanti pemahaman Bapak Ibu kuat. Bahwa deklinasi yang kita pelajari nanti itu adalah deklinasi yang masih baku, deklinasi yang sesuai dengan aturan-aturan yang baku seperti itu ya. Jadi peraturan yang secara keseluruhan seperti itu. Tapi saya ingin menekankan di sini ada deklinasi yang tidak sesuai dengan peraturan. Ya, itu ada deklinasi khusus. Salah satunya itu adalah kata kerja ya, kata benda yang itu adalah deklinasinya ada yang orang menyebutnya karena berakhiran dengan konsonan. Karena berakhirannya dengan T di sini. Ya, jadi kata benda ini, kata benda dasarnya adalah bagawan. Ya, diterjemahkan oleh Bante Kemida itu begawan. Bagawan ini adalah kata benda yang bertipenya adalah maskulin. Ya. Di sini cara mendeklinasi seperti ini saya pelajari dari Biku Indriya. Beliau adalah Biku India. Beliau itu adalah guru Sanskrit saya. Jadi memang teknik yang saya pelajari untuk menghafal untuk kata tidak beraturan,
terutama untuk yang kata-kata sulit seperti bagawan, ini adalah kata-kata yang sulit yang saya pilih. Jadi saya langsung kasih dari yang dasar, saya langsung kasih ke atas, biar nanti pertengahannya Bapak Ibu bisa kira-kira apa gitu ya. Jadi ini adalah suatu kata benda yang memang agak sulit untuk deklinasinya. Tapi saya belajar dari guru Sanskrit saya, Biku Indriya, ya, beliau lebih senangnya disebutnya Biku Indriya, bukan sebagai Bante Indriya ya, sebutannya maunya beliau dipanggil seperti itu. Jadi saya ikuti Biku Indriya dari India, menyatakan bahwa bagawan itu sebenarnya bisa dideklinasi itu kita bagi sebagai bentuk kata dasarnya itu bukan hanya satu, bukan hanya bagawan. Tapi kita berpikirnya bagawan itu adalah 3 bentuk kata dasarnya. Jadi ada yang kata dasarnya bagawanta, ada lagi bagawata, ada lagi bagawa. Ini teknik yang diajarkan beliau. Ya, kalau teknik yang biasa kita hanya mengandalkan dari bagawan. Kemudian bagawan itu kita deklinasi seperti ini. Itu terlalu sulit. Tapi kalau dengan cara membagi, dulu ternyata bagawan kita kenali sebagai 3, ada 3 kata dasar, bagawanta, bagawata, bagawa. Itu bagi saya sendiri untuk menghafal itu lebih mudah. Ya, kembali lagi, ini saya tidak untuk minta untuk dihafal, ya, tidak memahami juga nggak apa-apa sebenarnya. Yang saya ingin tekankan adalah bahwa ada kata benda yang dideklinasi tidak sesuai dengan aturan. Ya, itu tujuannya saya. Jadi di sini seperti jadi bagawan itu kalau dideklinasi adalah bagawa, bagawanto, bagawanta. Bagawantang, bagawato, bagawante, ya, bagawata, dan seterusnya. Nah ini kalau dari Biku Indriya, beliau menyatakan bahwa untuk hafalnya bagawata itu ya, karena kata dasarnya adalah bagawata. Mengapa dia bisa menjadi bagawata, bagawato, maaf ini ada A panjang ya, bagawata. Oh salah saya, nanti saya harus perbaiki. Jadi bagawata, bagawato, bagawati. Ya, ini supaya kalau bagi memang yang mau menghafal ya, terutama sama Nera Kemacara ya, nanti untuk persiapan untuk masuk ke ITBMU mungkin khusus untuk sama Nera Kemacara ini dicoba dihafal. Ya, jadi untuk bagawantang sendiri itu dari bagawanta gitu. Kemudian juga bagawa, bagawa. Kemudian juga bagawanto itu dari bagawanta ya, seperti ini. Nah, ini saya ada kasih kenapa saya pilih bagawanta karena kita kan kita sebutkan kalau pada saat mulai kelas kan namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa ya. Kalau sa-nya itu kan kita sudah belajar ya, akhirannya adalah sa sebagai kepada gitu ya, kasus datif. Nah, to ini dan arahato ini juga sebenarnya adalah kasusnya sebagai datif. Oh ya, saya jadi ingat. Setelah diupload ke YouTube, itu saya baru menyadari saya sempat menyebutkan Bhagavato Arahato itu sebagai kasusnya adalah nominatif. Ya, itu salah ya, mohon maaf. Karena kecepatan Kak, saat itu saya hanya mikirnya yang berakhiran O gitu ya, karena udah lama nggak deklinasi. Oh, saya menganggapnya itu sebagai nominatif ya. Semoga kesalahan ini bisa dipelajari Bapak Ibu supaya nantinya tidak salah. Jadi walaupun berakhiran O, ya, dia bukan nominatif. Ya, dia adalah kasusnya sebagai datif dan genitif. Ya. Dan untuk namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa itu kita bisa pahami dengan membacanya adalah namo tassa, namo bhagavato, namo arahato, namo sama sambuddhassa gitu. Ya, jadi pemahaman kalimat namo tassa bhagavato arahato itu kita bisa penggal satu-satu. Namonya itu diulang. Namonya itu sendiri artinya adalah hormatku. Jadi namo tassa, hormatku kepadanya, ya kan? Tassa kan sebagai kata kerja, kata ganti kepada gitu, kepadanya gitu. Kemudian namo bhagavato, hormatku kepada begawan. Namo arahato, ini diterjemahkan oleh Bante Keminda adalah arahata itu adalah yang pantas menerima penghormatan yang spesial. Ya. Kemudian namo sama sambuddhassa, hormatku kepada oleh Bante Keminda diterjemahkan adalah yang mengetahui semua dhamma dengan benar atas usahanya sendiri. Gitu ya. Jadi ini bonus saja.
paham bahwa memang ada kata benda nanti yang dideklinasi tidak sesuai dengan aturan. Tapi memang ini tidak kita pelajari di buku Pali primer ya. Soalnya nanti saya melihat adalah pelajaran-pelajaran selanjutnya itu tidak terlalu susah. Ya nanti kita akan baru bertemu lagi cukup lama. Jadi nanti saya ingin menyelipkan sedikit-sedikit suatu stansa atau apa-apa yang saya ambil dari catatannya Ci Yulia. Kemarin saya sempat di-copy oleh seseorang gitu ya. Jadi catatan Ci Yulia dari pelajaran kelasnya Bante Keminda, nanti akan saya pilih-pilihkan mana yang lebih mudah untuk dipahami oleh Bapak Ibu ya. Nah, saya akan sisipkan juga untuk grammarnya. Oke, selanjutnya kita lanjut. Sampai di sini ada yang bertanya atau tidak? Kalau tidak ada, kita lanjut ke pelajaran. Belum ada yang bertanya, saya Lai. Oh, Ibu Ermawati bertanya. Nah, ini saya Ibu Ermawati bertanya, saya Lai. Iya, nah, Kami saya Lai. Iya, Ibu. Ini saya mau nanya yang nomor 29 saya Lai. 29. Ya, yang monyet tadi Pak saya Lai. Monyet tadi nomor 29. Itu kalau saya terjemahin jadi monyet-monyet memanjat pohon setelah melihat dan membawa benda-benda yang disembunyikan oleh para pencuri di dalam gua. Boleh nggak? Ulang pelan-pelan, Bu, boleh? Monyet-monyet memanjat pohon-pohon setelah melihat dan membawa benda-benda yang disembunyikan oleh para pencuri di dalam gua. Enggak. Setelah membawa. Dan membawa. Setelah melihat dan membawa. Jadi monyet itu manjat pohon setelah melihat dan membawa. Boleh nggak? Melihat dan membawa. Ini yang melihat dan membawa itu si monyet kan? Nah, kalau di kalimatnya jadi di depan boleh nggak? Monyet-monyet memanjat pohon. Boleh, tapi nyaknya jadi hilang, Bu. Nyaknya di mana? Nah, itu Pak Supriyanto mau nanya atau mau jawab itu? Silahkan. Nyaknya ke mana, Ibu? Kalau Ibu terjemahkan seperti itu, nyaknya di mana? Pak Supri mau bantu jawab, Pak? Dari kemarin, dari pertama kita belajar gerund. Kalau ada gerund itu, kita kan selalu menerjemahkan gerund dulu ya. Jadi setelah melihat, setelah melihat barang-barang yang disembunyi oleh para pencuri, monyet-monyet mengambilnya baru naik ke pohon-pohon kan. Jadi di sini dan selalu dikatakan pasitwa gerund itu diterjemahkan dulu kan, saya Nay. Iya. So, yang tadi itu monyet setelah melihat barang-barang, monyet-monyet itu setelah melihat barang-barang, dia baru ngambil, baru naik ke pohon. Kalau tadi Ibu Popi, dia naik pohon, setelah melihat barang-barang. Jadi di sini yang pertama dilakukan dia setelah melihat barang-barang dan mengambilnya baru naik ke pohon. Harusnya begitu ya. Penerjemahannya begitu ya. Bukan gitu. Sudah naik pohon, dia baru melihat. Enggak. Jadi melihat dulu, Ibu. Ya, saya juga tahu ya. Gitu, Pak. Hah? Saya juga mikirnya begitu, Pak. Tapi kalimatnya saya ganti aja biar lebih enak maunya. Coba diulang pelan-pelan, Bu Erma. Jadi kalimat saya itu monyet-monyet memanjat pohon-pohon setelah melihat dan membawa benda-benda yang disembunyikan oleh para pencuri di dalam gua. Nyanya di mana, Bu? Taninya itu Ibu hilang. Iya. Taninya nggak boleh dihilangkan, Ibu. Oh, jadi biarin janggal kayak gitu ya? Enggak janggal sih. Pak yang terjemahan Pak Supriyanto itu menurut saya juga bagus itu tadi. Karena Pak Supriyanto akhirnya juga memutuskan bahwa diselisipin monyet-monyetnya lagi ya Pak ya.
supaya tidak keliru dengan torehi ya Pak ya. Torehi. Iya sih. Ya udah. Ya oke saya lagi. Kalau mikirnya hanya itu ya baiknya Pak Supri sih. Iya, karena Ibu tidak boleh menghilangkan taninya ya Bu. Iya saya lagi. Oke, terima kasih saya lagi. Terima kasihnya ke Pak Supriyanto Bu. Iya, terima kasih Pak Supri. Oh ya. Terima kasih Pak Supri. Saya lagi coba kalimatnya ya. Terima kasih Pak Supriyanto. Saya lagi ada Darmawira. Iya. Tadi Darmawira. Ya, Darmawira bertanya. Silakan. Ya. Saya ingin bertanya yang tadi yang nomor 28 ya. Yang di nomor 28 tadi terjemahan dari Pak Supri, Pak Supriyanto maaf. Jadi kan putusan pencuri mulai berpikir tidak bisa untuk memahami pertanyaan yang dipertanyakan oleh menteri. Kalau saya tadi asa kontonya saya terjemahkannya bukan tidak bisa tapi yang tidak bisa, yang tidak mampu ya. Jadi kalau saya terjemahkannya jadi asa kontonya diterjemahkan duluan. Putusan pencuri yang tidak mampu atau tidak bisa memahami pertanyaan yang ditanyakan oleh menteri mulai untuk berpikir. Jadi maksudnya kalau yang pengertiannya sih tadi saya teliti agak beda sama yang kalau Mas Supri kan tadi jadi utusan pencuri itu mulai berpikir bahwa dia tidak bisa. Kalau yang saya pahami dia tidak bisa lalu dia mulai berpikir. Nah kira-kira yang mana yang lebih sesuai? Ya Pak Supri, silakan Pak Supri. Maaf, tadi Pak Wira jawabnya gimana tadi? Kalau yang bisa diulangi. Ya. Kalau yang saya terjemahkan, jadi utusan pencurinya itu dia tidak bisa, lalu dia mulai berpikir. Gitu. Tidak bisa berpikir. Mulai berpikir kalau tadi kalau yang Bapak Supriyanto kalau tidak salah artinya dia mulai berpikir bahwa dia tidak bisa gitu. Iya, mulai berpikir. Putusan gini, jadi duto sama asa konto itu satu ya. Jadi duta untuk seorang duta dari para pencuri tidak bisa. Itu satu kata ya. Tapi ya diterjemahkan lagi langsung ke belakangnya gitu ya. Biasa gitu ya. Jadi terakhir baru kata kerja utama ya. Iya. Jadi kadang-kadang begitu ya. Iya. Kalau seorang utusan lebih tepat yang Saudara Wira sih memang. Seorang utusan milik para pencuri tidak mampu untuk memahami sebuah pertanyaan dan mulai berpikir. Artinya jadi yang saya punya kan dia mulai berpikir bahwa dia tidak bisa. Kali Pak Wira punya dia udah berpikir, dia merasa sudah tidak bisa, dia mulai berpikir. Iya. Iya. Silakan mungkin saya lagi. Iya. Lebih tepat yang Saudara Wira sih. Karena ada perbedaan antara mana duluan gitu ya. Iya. Pak Supri sudah terima? Iya. Kalau menurut perterjemahan biasa ya memang harus ke belakang dulu ya. Jadi terakhir baru kata kerja utama. Iya. Terima kasih saya Leng.
Mungkin. Ya, terima kasihnya ke Saudara Wira, Pak. Ya, terima kasih ya, Pak Wira ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih saya. Ini Ibu Ermawati mau tanya atau apa bekas yang tadi? Silakan. Bekas yang tadi, Ci Yulia. Oh, sorry. Oke. Sekarang ada yang mau coba pelajaran 21, pertanyaan nomor 1. Saya nggak perlu bahas ya, ini kan udah dalam bahasa Indonesia, harusnya mudah ya dipahami ya, mudah dimengerti ya. Ada yang mau coba? Nggak ada yang mau coba ya? Ya, Pak Supri, mau coba, Pak? Ya, boleh ya, saya Lai. Ya, silakan, Pak. Atau saya coba dulu ya, saya Lai. Nomor 20, exercise 20, latihan 20, nomor 1. Bupalo, Rajinia, Sading, Nawaya, Nading, Taranto, Udake, Tarante, Mace, Olokento, Amacehi, Sading, Kateti. Di sini kata kerja utamanya kan kateti. Kateti dari berbicara, itu kata kerja ketiga tunggal. Berarti subjeknya itu bupalo, subjek ketiga tunggal. Bupalo itu subjek ketiga tunggal. Rajinia itu ada 5 kasus ya, dan di sini karena ada sading, jadi instrumental tunggal dengan. Sading itu bersama. Nawaya di sini instrumental 5 kasus juga. Jadi di sini instrumental tunggal juga dengan kapal. Nading ini akusatif tunggal, sungai. Taranto itu present participle, artinya yang sedang menyeberang, jadi tarati ya. Udake itu di sini lokatif tunggal di air. Carante di sini present participle dari carati, yang sedang berkeliling. Mace di sini akusatif jamak, ikan-ikan. Olokento ini present participle lagi dari oloketi, yang sedang melihat. Amacehi di sini cehi berarti bisa instrumen, bisa ablatif. Di sini instrumental jamak dengan, karena ada sading lagi. Sading bersama. Kateti berbicara. Kata kerja ketiga tunggal. Terjemahannya, seorang raja bersama permaisuri, seorangnya diterjemahan juga. Seorang raja bersama seorang permaisuri yang sedang menyeberang sebuah sungai dengan sebuah kapal, sedang melihat ikan-ikan berkeliling. Di sini ikan-ikan yang berkeliling ini berarti yang berenang lah ya. Melihat ikan-ikan yang berenang di air, berbicara bersama dengan para menteri. Amacehi jamak, berbicara bersama para menteri. Boleh diulang, Pak? Jadi diulang lagi ya, saya.
Bupalo Rajinia Sading Nawaya Nading Taranto Udake Carante Mace Olokento Amacehi Sading Kateti. Terjemahannya, seorang raja bersama permaisuri yang sedang menyeberang sungai dengan kapal sedang melihat ikan-ikan yang berenang di air, berbicara bersama dengan para menteri. Yang terakhir kalau mau ditambah ya dan berbicara, tapi kan itu kalau tata bahasanya nggak sesuai, jadi langsung berbicara bersama dengan para menteri. Iya, Pak, maaf ini kan waktunya sudah agak mepet, jadi Bapak tetap ya di sini, tapi saya mau minta di-unmute sama Nera Kemancara sama Saudara Damawira di-unmute. Jadi giliran-giliran satu orang satu soal gitu ya Pak, sampai waktunya selesai ya. Ya. Oke. Ya, saya silakan sama Nera nomor 2. Sekihotu Sele. Iya, Sekihotu sama Nera. Nomor 2 mungkin saya belum isi. Oh, nomor 3 boleh. 3 atau Saudara Wira dulu nomor 2 boleh. Ya, Mandami sama Nera, Mandami sama Nera. Nomor 2, Paniyang Piwitwa dari Kaya Bumiyang Nikito Pato Bino Hoti. Paniyang ini akusatif tunggal, artinya air minum. Piwitwa ini gerund, artinya setelah minum. Dari Kaya ini ada 5 kasus. Intinya dari seseorang anak menggadis ya, nanti berhubungan dengan gadis. Lalu Bumiyang ini lokatif, artinya di tanah. Nikito ini melempar ya atau membuang. Tapi karena ini Nikito ini past participle, jadi bunyinya jadi pasif, dibuang atau dilempar dari kata nikipati tadi. Lalu pato ini sebagai subjeknya nominatif tunggal, artinya mangkuk. Bino ini past participle juga, dari kata bindati, artinya pecah ya, pecah. Lalu hoti ini kata kerja utamanya yang artinya menjadi, kata kerja pertama. Ya, lalu jadi kalau diterjemahkan mangkuk yang dipatoy ke belakang, mangkuk yang dilempar ke tanah oleh seorang gadis setelah minum air menjadi pecah. Boleh diulang sekali lagi? Ya, mangkuk yang dilempar ke tanah oleh seorang gadis setelah minum air menjadi pecah. Ya. Kita gantian ya, sama Nera dulu ya. Sama Nera nomor 3. Kasakanang gawiyo atawiyang ahinditwa ketang agamingsu. Kasakanang genitif gawiyo subjek jamak atawiyang lokatif tunggal ahinditwa genetik ketang akusatif tunggal agamingsu kata kerja ketiga jamak masa lampau. Kalau translate-nya, setelah berkeliaran di hutan, sapi-sapi betina datang ke sawah para petani. Sapi betina datang ke
ke sawah para petani. Jadi yang punyanya petani siapa? Punya yang petani. Oh, kasakanangnya itu linknya kemana? Boleh diulang sekali lagi tadi, namanya? Kasakanang itu genetik. Gawiyo. Linknya kemana dia? Dia connect-nya kemana? Kasakanang connect-nya ke Gawiyo sebenarnya. Iya, Gawiyo. Coba boleh diulang sekali lagi? Kalau translate saya ya sini. Setelah berkeliaran di hutan, sapi-sapi betina datang ke sawah para petani. Yang para petaninya itu si Gawiyonya itu. Oh, Gawiyo ya. Karena kan kasakanang Gawiyo. Jadi kasakanang yang genetifnya dulu, kan biasa kan genetif sama yang di punyanya siapa kan? Ya, itu kan harus connect tuh dia. Jadi nggak kasakanang terus connect-nya ke ketang, itu terlalu jauh. Dia link-nya nggak deket. Dia harus connect-nya deket. Berarti setelah berkeliaran di hutan, Gawiyo ini kan berarti setelah berkeliaran di hutan, sapi-sapi betina milik petani. Milik petani datang ke sawah. Iya. Oh. Iya. Paham ya? Ya, dia lebih dekat ke Gawiyo ya. Iya, lebih dekat ke Gawiyo. Okay. Ya. Oke, silakan nomor 4 Pak Supriyanto. Pak Supriyanto masih ada. Iya. Iya. Tadi mau nanya yang nomor 2 dulu, bisa saya lay? Boleh. Berarti tadi siapa? Saudara Damawira yang jawab ya? Ya. Pak Wira. Kan Paniyang Piwitwa dari Kaya Bumi yang Nikito saya terjemahan yang telah jatuh ya, partisipal lampau ya. Si Pak Wira dia yang dilempar. Saya jadinya terjemahannya gitu, terjemahannya ya. Ada sebuah mangkok. Jadi hoti bino itu ada sebuah mangkok yang pecah, yang telah pecah. Jadi yang pecah, yang jatuh di tanah oleh seorang gadis setelah meminum air. Ada sebuah mangkok yang pecah yang jatuh di tanah oleh seorang gadis setelah meminum air. Gimana ya Pak Wira ya? Kalau saya sih ini Pak, saya melihat ya dari Niki Pati ya, berarti ya asalnya. Niki Pati ya, Cak, yang dilempar ya. Membuang sih kalau di buku terjemahan halaman 236 Niki Pati membuang, itu ya? Membuang, iya. Ya. Nanti ya udah nanti saya coba pelajari Saudara Wira. Ya terus juga tadi kenapa? Iya. Terus kenapa jarannya saya letakkan bukan di depan? Karena kalau jarannya diletakkan di depan, nanti takut khawatirnya yang dikira minum itu mangkuknya, bukan gadisnya. Iya. Jadi mangkuknya setelah minumnya setelah gadis jadinya saya letakkan. Iya. Iya, Saudara Wira. Ya, ini saya mau tanya. Terima kasih Saudara Wira. Oh, ya, saya mau nanya ya, ini Bino Hoti, ini kata Hoti ini selama ini dipelajari itu, kalau Hoti di belakang itu dia Hoti, Bino Hoti kata kerja pageant ya sebenarnya ya. Itu dia gabungannya ke past tense itu gimana ya? Participle lampau, Bino itu
participle lampau itu kejadian yang lampau. Jadi ini di sini ininya jadi kata benda, Pak. Binonya kata benda jadinya. Jadi kata benda. Adjektif ya? Jadi kata benda, Pak. Kata benda. Kan dia bino itu kan bisa memang secara alaminya kan dia kata sifat, ya kan? Kata sifat. Tapi di sini dia berperannya sebagai kata benda. Oh, jadi kata benda. Jadinya di sini yang patokan kata kerja itu berarti tetap harus hoti ya. Berarti dia present tense ya. Jadi di banyak kejadian itu bino hoti. Pokoknya dia participle lampau hoti gitu. Jadi sebelum hoti itu kata benda ya. Belum tentu sih, Pak. Bisa jadi dia sebagai apa namanya? Predikat. Jadi kan untuk partisiple kan ada 3 kan. Dia bisa sebagai kata sifat, bisa sebagai kata benda, bisa sebagai predikat. Oh, sifat, benda, predikat ya. Ada 3. Bersifat 3 macam ya. Dan kita mau tetap harus patokan kata kerja utama kan. Ya, jadi itu present atau past tense gitu ya. Iya, kalau di sini hoti biasanya kan berarti present tense, kalimat saat ini. Iya. Iya. Kayak ini nomor 5 juga itu pasana honti. Pasana itu juga partisiple lampau. Tunggu, kita nanti nomor 5 satu-satu dulu. Kan tadi baru sampai nomor 3. Nomor 4 dulu dikerjain. Oh iya nomor 2. Iya, saya alay. Nomor 4 ya. Ratia Samudasmin Patita Candasa Rasmiyo Oloketwa Taruniyo Modimsu. Ratia ini ada 5 kasus ya. Jadi 5 kasus. Di sini saya pilih lokatif tunggal. Lokatif di malam hari, di malam. Itu samudasmin itu hanya 1 kasus, yaitu lokatif tunggal di lautan. Patita itu partisiple lampau dari patati yang jatuh, yang turun. Candasa itu bisa datif, bisa genitif tunggal. Di sini saya pilih genitif tunggal. Artinya milik bulan ya. Rasmiyo ini di sini akusatif. Jadi sinar jamak ya, sinar berarti ya. Oloketwa jeren dari oloketi. Setelah melihat. Taruniyo di sini bisa nominatif, bisa akusatif jamak. Tapi saya pilih itu nominatif jamak. Karena jadi ini subjek ketiga jamak ya, karena ini kata kerja utamanya modinsu. Modinsu, kata kerja lampau ketiga jamak. Jadi ini satu-satunya jamak ya, subjeknya yaitu taruniyo. Terjemahannya, setelah melihat sinar ya, di bahasa Indonesia sinar aja ya. Setelah melihat sinar bulan, jadi sinar milik bulan, jadi terjemahannya sinar bulan. Setelah melihat sinar bulan yang jatuh di lautan di malam, berarti di malam hari ya. Para wanita taruniyo, para wanita muda senang. Sadu. Sekali lagi, Pak. Sekali lagi ya. Ya.
Latia, Samudasmin, Patita, Candasa, Rasmio, Oloketwa, Tarunio, Modingsu. Setelah melihat sinar bulan yang jatuh di lautan di malam hari, para wanita muda senang. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih banyak Pak Supriyanto. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak saya Lai. Saya Lai. Memang ini sudah ya saya Lai ini waktu memang sudah selesai, tapi dari tadi Ibu Ermawati ingin bertanya kepada Saudara Wira untuk lesson 19 nomor 28. Kepada Saudara Wira saya persilahkan pada Ermawati saya unmute. Sudah, silakan. Ya, Saudara Wira. Ya, Bu. Saya ingin nanya yang nomor 28 itu tadi meletakkan infinitifnya itu gimana ya? Kalimatnya tadi bisa ulang nggak? Langsung terjemahkannya saja ya. Terjemahannya. Iya. Ya terjemahannya. Utusannya pencuri, para pencuri yang tidak bisa, kan itu asa konto yang tidak bisa memahami, untuk memahami, digantung itu untuk memahami. Jadi ya seperti itu sih. Jadi utusan para pencuri yang tidak bisa untuk memahami pertanyaan yang diajukan, yang ditanyakan oleh menteri, mulai untuk berpikir. Oh, dibalik gitu ya kalimatnya. Iya. Oh, gitu. Jadi yang asa kontonya diterjemahkan dulu sampai belakang, sampai habis baru kalimat utamanya. Oh, iya. Kalau gitu sih enak dengarnya. Jadi saya mikirnya kok jadi 2 kali itu untuk berpikir, untuk memahami gimana nyusunnya. Ya, terima kasih Saudara Wira. Ya, terima kasih. Ya, udah jelas Cik Julia. Ya. Aduh, saya Lai. Saya Lai, apakah kita akhiri? Iya, kita akhiri ya. Untuk PR-nya bagaimana saya Lai? PR-nya? PR kan dilanjutkan ya. Masih di pelajaran ini sih, pelajaran apa? 20 ya. Oh, 20 cuma sedikit ya. Cuma 15 soal ya. Iya, saya Lai betul. Oke, pelajaran 21 sebenarnya memang agak sedikit sulit ya, tapi diusahakan ya, dicoba bagi yang sudah selesai PR yang pelajaran 20, tolong diselesaikan juga PR yang pelajaran 21-nya ya. Jadi minggu depan kan juga kalau cuman ini 15 soal aja tadi sudah dijawab 4 ya. Berarti kan tinggal 11, waktunya terlalu pendek. Jadi kita minggu depan pelajaran 20 dan 21 ya. Ini kayak legendary apa kagak? Oke. Terima kasih banyak. 20 dan 21. Ya, oke. Apalagi saya kira-kira yang pesan-pesan PR sebelum selesai acara ini, saya sudah ya. Ya, saya cuma mau mengungkapkan saja rasa senang saya karena hari ini banyak yang cukup aktif untuk raise hand ya, juga banyak yang sudah mampu untuk menerangkan pertanyaan-pertanyaan dari teman-temannya yang lain ya. Saya harapkan juga di kelas-kelas berikut banyak yang lebih aktif ya, karena dengan raise hand ya, Bapak Ibu sendiri sebenarnya juga melatih bagaimana Bapak Ibu bisa menjawab atau membantu rekan-rekan yang lain seperti itu ya. Kita di sini saya harapkan bukan hanya saya yang aktif, saya harapkan juga semuanya ikut aktif memberikan kontribusi ya, membantu teman-teman yang lain seperti itu. Dengan bertanya juga sebenarnya kan membuat kita juga lebih berpikir karena perbedaan orang kan cara berpikirnya beda-beda ya. Demikian mungkin. Terima kasih banyak. Baik, saya Lai, sadu. Anumodana saya Lai atas penjelasan dan bimbingannya di kelas primer pada malam hari ini. Selanjutnya, kalian minta semua, mari kita bersama-sama mengucapkan Buddhasa Sanang Cirang Titatu sebanyak 3 kali. Buddhasa Sanang Cirang Titatu. Buddhasa Sanang Cirang Titatu.
Buddha sasanang cirang titatu. Sadu, sadu, sadu.